Malam itu gedung Quantum Nexus berdiri tegak di jantung Jakarta seperti monumen kaca yang tak pernah tidur. Lampu-lampu neon di lantai 42 masih menyala terang, meski jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Di sudut paling timur, ruang kerja CEO terasa lebih sunyi daripada koridor-koridor kosong di bawahnya. Esti duduk sendirian di kursi ergonomis berlapis kulit hitam, punggungnya tegak, tapi bahunya sedikit merosot. Tanda kelelahan yang jarang dia izinkan orang lain lihat. Meja besar dari kayu mahoni gelap dipenuhi dokumen digital yang terpampang di 3 monitor ultrawide. Laporan keuangan kuartal ketiga, proposal akuisisi startup AI di Singapura, email dari investor Jepang yang menuntut penjelasan atas penurunan saham 2,8% dalam seminggu terakhir. Semua itu seharusnya membuatnya fokus. Tapi malam ini pikirannya melayang ke tempat yang jauh dari angka dan grafik. 2 tahun lalu, tepat di hari yang sama, suaminya, Reza, meninggal dalam kecelakaan helikopter di perairan Bali. Berita itu datang seperti badai tanpa peringatan. Telepon dari polisi, kemudian wartawan yang mengepung rumah sakit, lalu keheningan panjang yang tak pernah benar-benar berakhir. Esti berusia 33 saat itu. Sekarang 35. Dan meski dunia melihatnya sebagai wanita besi yang memimpin perusahaan teknologi bernilai triliunan rupiah, di dalam dadanya masih ada ruang kosong yang dingin. Dia menarik napas dalam, menutup mata sejenak. Bau parfum oud yang dia pakai sejak pagi masih menempel di pergelangan tangan. Tapi malam ini aroma itu terasa terlalu berat, terlalu menyedihkan. Esti membuka laci meja paling bawah, tempat yang tak pernah disentuh siapapun selain dirinya. Di dalamnya ada foto kecil berbingkai perak. Reza memeluknya dari belakang di pantai Nusa Dua. Senyum mereka lebar, mata penuh janji. Esti menyentuh kaca foto itu dengan ujung jari, lalu menutup laci lagi dengan gerakan pelan. Seolah takut suara kecil itu akan membangunkan kenangan yang sudah dia kubur dalam-dalam. Tapi malam ini kenangan itu bangun sendiri. Dia meraih gelas kristal berisi air mineral, meneguk seteguk, lalu meletakkannya kembali. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, bukan karena deadline atau tekanan investor, melainkan karena ide gila yang tiba-tiba muncul di kepalanya seperti kilat di malam gelap. Abril. Nama itu sudah beberapa bulan mengintai di pikirannya, muncul tanpa diundang setiap kali dia melihat pemuda itu berjalan di koridor dengan seragam office bau yang sederhana, kemeja putih lengan digulung sampai siku, celana hitam rapi, sepatu kulit yang selalu mengkilap. Tubuhnya atletis tanpa berlebihan, bahu lebar, lengan berotot halus yang terlihat setiap kali dia mengangkat kotak dokumen atau mendorong troli kopi. Wajahnya, ya Tuhan, wajah itu, tajam tapi lembut, mata coklat gelap yang selalu menunduk sopan saat menyapa, bibir tipis yang jarang tersenyum lebar tapi kalau tersenyum rasanya seperti hadiah langka. Esti tahu dia berbahaya. Bukan karena Abril pernah melakukan sesuatu yang salah, sebaliknya, pemuda itu teladan, tepat waktu, sopan, tak pernah mengeluh meski tugasnya kadang absurd. Bahayanya justru karena dia membuat Esti merasa hidup lagi. Setiap kali Abril masuk ke ruangannya membawa dokumen atau secangkir kopi, udara terasa lebih hangat, denyut nadinya lebih jelas, dan untuk beberapa detik dia lupa bahwa dia adalah janda CEO yang seharusnya tak boleh goyah. Malam ini, Esti memutuskan untuk tak lagi menahan diri. Dia menarik napas panjang, lalu menekan tombol intercom di meja. Suaranya keluar tegas seperti biasa, tapi ada getar halus di ujung kalimat yang hanya dia sendiri sadari. Abril. Beberapa detik hening, lalu suara lembut tapi jelas terdengar dari speaker. Iya, Bu Esti, ada yang bisa saya bantu? Esti menutup mata sejenak, membayangkan wajah Abril di pantry kecil lantai 42. Alis sedikit berkerut, tangan memegang gagang cangkir dengan hati-hati. Buatkan 1 cangkir espresso. Double shot. Panas. Tanpa gula. Antar ke ruanganku sekarang juga. Cepat. Nada perintahnya lebih tajam dari yang dia rencanakan. Tapi dia tak peduli. Dia ingin mendengar langkah kaki Abril mendekat. Ingin melihat ekspresi wajahnya saat masuk ke ruangan yang sepi ini. Baik, Bu. Sebentar lagi saya antar. Intercom mati. Esti bangkit dari kursi, berjalan ke jendela kaca besar yang menghadap kota. Lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip di bawah seperti lautan bintang yang jatuh.
Dia memeluk tubuhnya sendiri, merasakan detak jantung yang semakin liar. Apa yang sedang dia lakukan? Ini gila. Ini berisiko. Ini bisa menghancurkan segalanya. Reputasinya, karir Abril, bahkan harga dirinya sendiri. Tapi dia sudah terlalu lama kesepian. Di pantry kecil, Abril berdiri di depan mesin espresso profesional yang harganya setara gaji setahunnya. Tangan kanannya memasukkan portafilter. Tangan kirinya menekan tombol grinder. Bunyi deru kopi yang digiling memenuhi ruangan sempit itu. Dia bekerja dengan gerakan otomatis. Tapi pikirannya tidak tenang. Bu Esti jarang memanggil malam-malam begini. Biasanya perintah datang pagi atau siang, saat kantor ramai. Malam ini berbeda. Suara di intercom tadi terdengar. Aneh. Bukan marah, bukan lelah, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Abril menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Dia punya pacar, Laras, yang menunggu di apartemen kecil mereka di Tebet. Laras sedang hamil 3 bulan, mual setiap pagi, tapi tetap memaksakan senyum setiap kali Abril pulang larut. Hubungan mereka sederhana, hangat, penuh janji masa depan. Dia tak boleh mempertaruhkan itu hanya karena firasat aneh terhadap bosnya. Kopi selesai diseduh. Aroma pekat langsung menyebar. Abril menuang ke cangkir putih bermotif logo perusahaan, menambahkan sedikit busa di permukaan sesuai kebiasaan Esti. Dia memandang cangkir itu sejenak, lalu menghela napas. Semoga ini cuma pesanan biasa, gumamnya pada diri sendiri. Dia mengambil nampan kecil, meletakkan cangkir di atasnya bersama sendok dan tisu, lalu berjalan menyusuri koridor panjang. Lampu sensor menyala satu persatu mengikuti langkahnya, menciptakan bayangan panjang di dinding kaca. Setiap langkah terasa lebih berat. Jantungnya berdetak tak karuan, meski dia tak tahu mengapa. Di ruangan CEO, Esti sudah kembali duduk. Dia membuka kancing atas blus sutra putihnya, satu kancing. Hanya satu, cukup untuk membuat garis leher terlihat lebih dalam tanpa terang-terangan. Rambut panjangnya yang biasa diikat rapi kini dibiarkan terurai sebagian. Beberapa helai jatuh menutupi bahu kiri. Dia menatap pintu, menunggu. Detik demi detik berlalu seperti tarikan napas yang tertahan. Di luar, Abril sudah hampir sampai. Tangan kirinya memegang nampan. Tangan kanan siap mengetuk. Dia berhenti sejenak di depan pintu, menarik napas dalam. Ini hanya kopi, katanya dalam hati. Tapi jauh di dalam, dia tahu malam ini bukan tentang kopi. Dan Esti, di balik meja besar itu, sudah siap memulai permainan yang tak akan ada jalan mundur. Abril mendorong troli kecilnya pelan-pelan melewati pantry. Nampan kopi sudah berada di tangan kanannya. Espresso double shot itu masih mengepul tipis. Aroma pahitnya menusuk hidung dan membuat pikirannya sedikit lebih tajam. Dia melirik jam dinding digital di dinding pantry. Pukul 22.17. Sudah lewat jam kerja normal hampir 2 jam. Tapi gedung ini tak pernah benar-benar mati. Ada selalu 1-2 orang yang lembur, terutama di divisi engineering atau legal. Malam ini, koridor terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu sensor di langit-langit menyala bertahap mengikuti langkahnya, menciptakan efek seperti dia sedang berjalan di lorong pesawat luar angkasa yang gelap. Setiap beberapa meter, bayangannya memanjang di dinding kaca yang memantulkan siluet kota di luar. Jakarta malam itu terlihat seperti permadani lampu yang berkedip-kedip tanpa irama. Abril mencoba fokus pada tugas sederhana. Antar kopi, letakkan di meja, ucap salam sopan, lalu keluar. Tapi firasat buruk mulai merayap di dadanya seperti angin dingin dari ventilasi AC. Dia ingat suara Bu Esti tadi di intercom. Biasanya perintahnya datar, dingin, seperti mesin. Malam ini ada sesuatu yang berbeda. Getaran kecil di ujung kalimat, seperti seseorang yang menahan napas terlalu lama. Atau mungkin dia hanya kelelahan. Atau mungkin, Abril menggeleng pelan. Jangan berpikir macam-macam. Dia berhenti di depan pintu ruang CEO. Plat nama berlapis emas bertuliskan, Esti Pramudita Chief Executive Officer, berkilau samar di bawah lampu koridor. Pintu kayu mahoni itu sedikit terbuka, celahnya sekitar 5 cm.
Cukup untuk menyusupkan seberkas cahaya kuning hangat ke koridor yang gelap. Abril mengetuk 2 kali, pelan tapi jelas. "Permisi, Bu Esti, kopinya sudah siap." Tak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Masih hening. Hanya suara AC yang berdengung pelan dari dalam, dan hembusan angin samar yang membuat pintu bergoyang tipis. Abril mendorong pintu perlahan dengan bahu, karena kedua tangannya memegang nampan. Pintu terbuka lebar tanpa suara. Ruangan luas itu menyambutnya dengan keheningan yang hampir menyesakkan. Lampu meja utama menyala redup. Hanya satu bohlam sorot yang menerangi area kerja Esti. Monitor-monitor besar masih hidup, tapi layarnya gelap, mode sleep. Kursi CEO kosong, sedikit miring seolah baru saja ditinggalkan dengan tergesa. Di atas meja, tumpukan dokumen rapi, pena Montblanc tergeletak miring, dan gelas air mineral setengah penuh masih meninggalkan lingkaran basah di tatakan kaca. Abril melangkah masuk. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Udara di ruangan ini lebih dingin daripada koridor. AC disetel sangat rendah. Bulu kuduknya berdiri. Dia meletakkan nampan di sudut meja yang kosong, tepat di samping tatakan kopi yang biasa digunakan Esti. Cangkir itu masih mengepul, tapi uapnya mulai menipis. "Bu Esti?" panggilnya lagi. Suaranya lebih keras kali ini, tapi tetap hormat. Hening. Pandangannya menyapu ruangan. Sofa kulit panjang di sudut kiri kosong. Rak buku tinggi di belakang meja penuh dengan penghargaan bisnis, trofi kaca, dan beberapa foto berbingkai. Kebanyakan foto korporat, senyum profesional. Tak ada foto pribadi yang hangat. Di sebelah kanan, ada pintu kecil berwarna sama dengan dinding, hampir tak terlihat kalau tak diperhatikan. Pintu kamar mandi pribadi CEO. Dari celah bawah pintu itu menyusup cahaya kuning lembut. Dan suara air. Abril mengerutkan kening. Air mengalir pelan, seperti keran yang lupa ditutup, atau shower yang dibiarkan menyala. Tapi ada suara lain, desahan samar, hampir tak terdengar, seperti napas yang tertahan atau erangan pelan. Jantungnya langsung melonjak. "Bu Esti, apa Bapak? Apa Ibu di dalam?" Tak ada jawaban, hanya suara air yang terus mengalir, dan desahan itu lagi. Kali ini lebih jelas, lebih panjang, seperti seseorang sedang menahan rasa sakit. Insting Abril berteriak 2 hal sekaligus. Lari, dan masuk. Dia tahu masuk ke kamar mandi pribadi bosnya malam-malam seperti ini adalah garis merah besar. Bisa dianggap pelecehan, bisa dipecat besok pagi, bisa jadi skandal yang menghancurkan hidupnya. Laras pasti akan hancur kalau tahu. Tapi kalau Bu Esti benar-benar jatuh, benar-benar terluka, dan dia tak berbuat apa-apa, dia tak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Abril melangkah mendekat. Kakinya terasa berat seperti terikat tali. Jarak dari meja ke pintu kamar mandi hanya sekitar 4 meter. Tapi rasanya seperti menyeberangi jurang. Napasnya menjadi pendek-pendek. Dia berhenti di depan pintu. Tangan kanannya terangkat, siap mengetuk. "Bu Esti, saya Abril. Apa Ibu baik-baik saja di dalam?" Suara air tiba-tiba berubah ritmenya. Lebih deras sejenak, lalu kembali pelan. Desahan itu muncul lagi. Kali ini disertai bunyi benturan kecil, seperti botol sabun jatuh ke lantai marmer. Abril tak bisa menunggu lagi. Tangannya memegang gagang pintu. Dingin. Logamnya terasa seperti es di telapak tangannya yang berkeringat. Dia memutar perlahan. Pintu tak terkunci. Saat pintu terbuka sedikit, uap hangat langsung menyapu wajahnya. Aroma sabun cair mahal, vanila dan oat, bercampur dengan bau air panas. Cahaya di dalam redup. Hanya lampu vanity di atas wastafel yang menyala. Tirai shower kaca buram setengah tertutup. Di lantai, ada genangan air kecil yang melebar perlahan. Dan di tengah lantai marmer putih itu, Esti tergeletak. Tubuhnya meringkuk sedikit. Handuk putih besar melilit pinggang sampai dada. Tapi salah satu ujungnya lepas, memperlihatkan bahu telanjang dan garis punggung yang mulus. Rambut panjangnya basah, menempel di leher dan punggung. Wajahnya menghadap ke samping, mata tertutup, bibir sedikit terbuka. Air masih mengalir dari shower head di atas, tapi tak langsung mengenai tubuhnya.
Seolah dia baru saja terpeleset keluar dari area shower. Abril membeku di ambang pintu. Darahnya seperti berhenti mengalir sejenak. Pikirannya berputar kacau. Jatuh? Pingsan? Serangan jantung? Atau ini bukan kecelakaan? Bu Esti, serunya. Suaranya pecah. Dia melangkah masuk tanpa sadar. Sepatunya menginjak genangan air. Dingin menyengat telapak kakinya. Dia berlutut di samping tubuh Esti. Tangannya ragu-ragu menyentuh bahu wanita itu. Kulitnya hangat, lembut, basah. Esti mengeluarkan desahan pelan lagi. Tapi matanya tak terbuka. Bu Esti, bangun. Apa yang terjadi? Apa ibu sakit? Tak ada respons. Hanya napas yang naik turun. Agak cepat, agak tersengal. Abril merasa dunia menyempit. Ruangan kecil ini tiba-tiba terasa terlalu panas, terlalu sempit, terlalu intim. Bau tubuh Esti bercampur uap, aroma parfumnya yang samar, dan sesuatu yang lain, hasrat yang tak terucap, yang menggantung di udara seperti kabut. Dia tahu dia harus memanggil security, atau ambulans, atau setidaknya keluar dan menutup pintu. Tapi tangannya tak bergerak. Matanya tak bisa lepas dari lekuk bahu Esti, dari tetes air yang mengalir pelan di tulang selangkanya, dari cara handuk itu nyaris lepas sepenuhnya. Konflik membelah dadanya seperti pisau tumpul, tanggung jawab, ketakutan, dan sesuatu yang lebih gelap. Keinginan yang selama ini dia kubur dalam-dalam setiap kali melihat Bu Esti melintas di koridor. Dan di balik kelopak mata yang tertutup itu, Esti tersenyum tipis, sangat tipis, hampir tak terlihat. Di dalam kamar mandi pribadi yang luas itu, Esti berdiri tepat di balik tirai kaca buram shower. Air panas mengalir deras dari ceiling mounted rain shower head, menciptakan kabut tebal yang menyelimuti ruangan. Uap menempel di dinding marmer putih, mengaburkan cermin besar di atas wastafel ganda. Dia sudah melepas blus sutra dan rok pensilnya sejak tadi, hanya mengenakan lingerie hitam rendah tipis yang nyaris tembus pandang saat basah. Handuk putih besar yang dia pegang sekarang melilit tubuhnya longgar. Sengaja dibuat longgar agar mudah lepas dengan satu tarikan kecil. Jantung Esti berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi yang membakar. Dia sudah merencanakan setiap detiknya sejak siang tadi. Saat rapat direksi berakhir dan dia melihat Abril lewat di koridor sambil mendorong troli kopi. Tatapan pemuda itu yang selalu menunduk sopan, tapi sesekali mencuri pandang ke arahnya. Itu cukup untuk membuat darahnya mendidih. Malam ini dia memutuskan. Tak ada lagi menunggu, tak ada lagi bayang-bayang kesepian yang menggerogoti. Dia ingin merasakan lagi denyut hidup, ingin disentuh, ingin menguasai. Esti menarik napas dalam, lalu melempar botol sabun cair beraroma vanila ke lantai dengan gerakan cepat. Bunyi pecah kaca kecil itu bergema keras di ruangan tertutup, diikuti suara cairan yang tumpah dan mengalir ke saluran pembuangan. Dia langsung menjatuhkan diri ke lantai marmer yang licin, pura-pura terpeleset karena sabun itu. Lututnya menyentuh dinginnya lantai. Tangannya menahan tubuh agar tak benar-benar terluka. Handuknya sengaja dia biarkan melorot separuh, memperlihatkan bahu kanan, garis leher dalam, dan sebagian dada yang naik turun cepat. Lalu dia berteriak. Jeritan yang dibuat-buat tapi terdengar nyata, penuh rasa sakit dan keputusasaan. Tolong! Aduh! Sakit sekali! Tolong! Suara itu memecah keheningan ruangan CEO di luar. Abril, yang baru saja meletakkan nampan kopi dan sedang ragu-ragu di ambang pintu kamar mandi, langsung tersentak. Tubuhnya membeku sesaat, tapi adrenalin langsung membanjiri darahnya seperti listrik. Dia mendengar jeritan itu lagi, lebih panjang, lebih memilukan. Bu Esti. Tanpa pikir panjang, Abril mendorong pintu kamar mandi yang sudah setengah terbuka. Uap panas langsung menyapu wajahnya, membuat matanya perih sejenak. Dia melangkah masuk, sepatu kulitnya menginjak genangan air yang sudah melebar. Pandangannya langsung tertuju pada Esti yang tergeletak di lantai. Tubuh meringkuk, rambut basah menutupi sebagian wajah, handuk putih itu nyaris lepas sepenuhnya. Bu Esti, apa yang terjadi? Abril berlutut cepat di sampingnya. Lututnya menyentuh genangan dingin. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu Esti. Kulitnya hangat,
licin karena air dan sabun. Esti menggeleng pelan. Mata masih tertutup, tapi bibirnya bergetar seolah menahan isak. Kaki saya terpeleset. Sakit sekali. Abril, tolong. Suara Esti lemah, tapi ada nada memohon yang membuat dada Abril sesak. Dia melihat ke sekeliling. Botol sabun pecah, cairan bening mengalir ke arah saluran, shower masih menyala deras. Semuanya tampak seperti kecelakaan biasa. Tapi ada sesuatu yang salah, terlalu sempurna, terlalu teatrikal. Pikiran Abril berputar liar. Dia ingat rumor kantor yang pernah terdengar samar-samar. Bu Esti kesepian sejak ditinggal suami. Bu Esti kadang memandang karyawan pria dengan tatapan yang berbeda. Tapi rumor hanyalah rumor. Ini nyata. Ini darurat. Bu, biar saya panggil security atau ambulans. Jangan gerak dulu. Esti membuka mata perlahan. Mata hijaunya yang biasanya tajam kini berkaca-kaca. Penuh air mata yang jatuh pelan ke pipi basah. Tapi di balik air mata itu, ada kilau lain. Kilau hasrat yang tersembunyi. Kilau kemenangan kecil. Jangan panggil siapa-siapa. Malu. Tolong angkat saya saja. Pelan-pelan. Saya takut jatuh lagi. Abril ragu. Tangannya masih di bahu Esti. Merasakan denyut nadi wanita itu yang cepat. Terlalu cepat untuk seseorang yang baru terjatuh. Tapi dia tak bisa meninggalkan bosnya begitu saja. Dengan hati-hati, dia melingkarkan satu lengan di bawah punggung Esti, lengan lain di bawah lutut. Tubuh Esti ringan, tapi hangatnya menembus kemeja Abril seperti api. Saat dia mengangkat, handuk itu melorot lebih jauh, hampir jatuh sepenuhnya. Abril buru-buru memalingkan muka, wajahnya memerah panas. Maaf, Bu, handuknya. Esti tak menjawab. Sebaliknya, tangannya meraih lengan Abril dengan kuat. Jari-jarinya mencengkeram kain kemeja putih itu seolah tak mau lepas. Saat Abril mulai berdiri sambil menggendongnya, Esti terpeleset. Lagi, kakinya sengaja bergeser di lantai licin, membuat keseimbangan mereka goyah. Mereka berdua jatuh kembali ke lantai. Abril mendarat di atas tubuh Esti dengan posisi yang sangat intim. Dada menempel dada, wajah hanya beberapa senti jaraknya. Napas mereka bercampur. Uap shower masih mengepul, membuat udara terasa semakin panas. Mata Abril melebar, shock dan panik bercampur. Esti menatapnya langsung, mata hijaunya kini tak lagi berpura-pura lemah. Ada api di sana, api yang membakar. Maaf, saya ceroboh, bisik Esti. Suaranya serak karena uap dan emosi. Tapi tangannya tak melepaskan lengan Abril. Malah semakin erat. Kau baik sekali, Abril. Selalu ada saat aku butuh. Abril mencoba bangkit, tapi tubuh Esti melengkung sedikit, membuat dada mereka semakin menempel. Sensasi itu seperti sengatan listrik. Pikiran Abril berantakan. Laras muncul di benaknya, pacarnya yang sedang hamil, yang menunggu di rumah dengan senyum lelah setiap malam. Rasa bersalah menusuk tajam, tapi tubuhnya tak bergerak. Ada bagian dirinya yang tak bisa menolak panas yang memancar dari tubuh di bawahnya. Bu, saya harus bangun. Ini tidak benar. Esti tersenyum tipis, sangat tipis. Bibirnya mendekat ke telinga Abril. Napasnya hangat. Apa yang tidak benar? Menolong atasanmu? Atau merasakan apa yang selama ini kau pendam? Kata-kata itu seperti racun manis. Abril menutup mata sejenak, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk mundur. Tapi Esti tak memberi kesempatan. Tangannya naik leher Abril. Jari-jarinya menyusuri garis rahang dengan lembut, menggoda. Shower masih mengalir deras di belakang mereka. Suara air menutupi detak jantung yang saling beradu kencang. Abril merasa dunia berputar. Konflik di dadanya mencapai puncak. Lari sekarang, atau menyerah pada godaan yang sudah terlalu lama dia tolak. Rasa takut kehilangan pekerjaan, rasa takut menyakiti Laras, rasa takut pada dirinya sendiri. Semuanya bertabrakan dengan hasrat yang tiba-tiba meledak. Hasrat yang selama ini dia kubur di balik seragam office bau yang sederhana. Esti tahu dia hampir menang. Dia menarik napas pelan, lalu berbisik lagi. Suaranya seperti belayan.
Jangan takut. Abril. Di sini. Hanya kita berdua. Dan di saat itu, jeritan palsu tadi berubah menjadi undangan yang tak terucapkan. Undangan ke jurang yang dalam, gelap, dan tak berujung. Abril menelan ludah. Tangannya masih menahan tubuh Esti, tapi cengkeramannya mulai melemah. Bukan karena ingin lepas, melainkan karena mulai menyerah. Abril masih berlutut di lantai marmer yang basah. Tubuh Esti terbaring tepat di bawahnya setelah jatuh bersama tadi. Posisi mereka terlalu dekat. Dada menempel dada. Napas saling bercampur dalam uap panas yang menyelimuti kamar mandi. Showerhead di atas masih mengalir deras. Suara air seperti hujan deras yang menutupi segala suara di luar ruangan ini. Tetesan air jatuh ke punggung Abril, membasahi kemeja putihnya hingga menempel di kulit. Dinginnya air bertabrakan dengan panas tubuh Esti yang terasa membakar melalui kain tipis lingerie hitam renda yang kini basah kuyup. Esti menatapnya dari bawah, mata hijaunya setengah terpejam. Tapi tatapan itu tajam, penuh maksud. Bibirnya sedikit terbuka, napasnya cepat dan pendek. Tangannya yang tadi mencengkeram lengan Abril kini naik perlahan ke leher pemuda itu. Jari-jarinya menyusuri garis rahang dengan gerakan lambat, menggoda, seolah menelusuri setiap inci kulit yang mulai berkeringat. "Angkat aku pelan-pelan, Abril," bisik Esti. Suaranya serak karena uap dan emosi yang tertahan. "Aku takut jatuh lagi. Tolong pegang erat." Abril menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering meski udara di sekitar lembab. Dia mencoba mengumpulkan kekuatan untuk bangkit, tapi tubuhnya seperti terpaku. Setiap inci gerakan membuat mereka semakin menempel. Pinggul Esti bergesek pelan dengan pahanya saat dia berusaha menggeser posisi. Sensasi itu seperti sengatan listrik yang langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. "Bu, saya harus panggil orang," katanya lagi. Suaranya pecah. Ini bahaya. Kalau ada yang tahu." "Siapa yang akan tahu?" potong Esti cepat. Matanya tak berkedip. Pintu terkunci dari dalam. Kantor kosong. Security shift malam ada di lobi bawah. "Kita punya waktu. Sebanyak yang kita mau." Kata-kata itu seperti pukulan. Abril merasa dadanya sesak. Gambar Laras muncul lagi di benaknya. Pacarnya yang sedang hamil 3 bulan, yang setiap malam memeluknya erat sambil berbisik, "Pulang cepat ya, sayang." Laras yang mual setiap pagi tapi tetap memasak nasi goreng sederhana untuknya. Laras yang percaya dia pulang larut karena lembur. Bukan karena terjebak dalam jebakan seperti ini. Tapi Esti tak memberi ruang untuk berpikir. Tangannya turun ke dada Abril, meraba tombol kemeja pertama, membukanya satu persatu dengan gerakan lambat tapi pasti. Kulit telapak tangannya dingin karena air, tapi sentuhannya panas. Abril tersentak, mencoba mundur, tapi Esti melingkarkan kakinya di pinggang Abril, menahannya di tempat. "Jangan lari," desah Esti. "Kau sudah di sini. Kau sudah melihatku seperti ini. Kau sudah menyentuhku. Apa bedanya kalau kau mundur sekarang? Kau sudah terlanjur masuk ke perangkapku." Abril menutup mata rapat-rapat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Saya punya pacar, Bu. Dia lagi hamil. Saya nggak bisa." Esti tertawa kecil. Suara itu lembut tapi menusuk. "Pacar? Anak kecil yang menunggumu di apartemen sempit? Dia tahu nggak kalau setiap kali kau masuk ruanganku, kau mencuri pandang ke arahku? Dia tahu nggak kalau kau sering membayangkan hal-hal yang seharusnya nggak kau bayangkan?" Kata-kata itu seperti cambuk. Abril membuka mata. Tatapannya penuh rasa bersalah dan amarah bercampur. "Bu Esti, tolong jangan bilang begitu." "Tapi itu benar, kan?" Esti menarik leher Abril lebih dekat hingga bibir mereka hampir bersentuhan. Napasnya hangat menyapu wajah Abril. "Aku melihatnya di matamu setiap hari. Kau ingin aku. Kau ingin ini. Jangan bohong pada dirimu sendiri lagi." Abril menggeleng keras. "Saya nggak mau menghancurkan hidup saya. Hidup Laras. Hidup anak yang belum lahir." Esti tersenyum miring. "Anak itu belum lahir, Abril. Tapi aku sudah ada di depanmu sekarang. Siap memberimu apa yang selama ini kau tolak dari dirimu sendiri."
Tangannya turun lebih rendah, menyentuh pinggang Abril, lalu ke sabuk celana. Gerakannya lambat, menggoda, memberi waktu bagi Abril untuk menolak, tapi juga memberi waktu bagi hasrat untuk menguat. Abril meraih pergelangan tangan Esti, mencoba menghentikan. "Cukup, Bu. Ini salah." Tapi cengkeramannya lemah. Esti membalikan tangan, malah menarik tangan Abril ke dada kirinya sendiri. Di bawah renda basah, Abril merasakan detak jantung Esti yang liar, sama liarnya dengan detak jantungnya sendiri. "Lihat ini," bisik Esti. "Ini bukan bohong. Ini nyata. Aku kesepian 2 tahun. Abril. 2 tahun aku tidur sendirian di ranjang king size itu. Memeluk bantal karena tak ada lagi yang memelukku. 2 tahun aku pura-pura kuat di depan semua orang. Tapi setiap malam aku menangis sampai pagi. Dan kau satu-satunya yang membuatku merasa hidup lagi." Air mata Esti jatuh pelan, bercampur dengan tetes air dari rambutnya. Entah itu air mata sungguhan atau bagian dari sandiwara, Abril tak bisa membedakan lagi. Yang dia rasakan hanyalah rasa iba yang bercampur dengan hasrat yang semakin tak terkendali. "Bu, saya..." "SHH." Esti meletakkan jari telunjuk di bibir Abril. "Jangan bicara. Rasakan saja." Dia menarik kepala Abril turun, dan bibir mereka akhirnya bertemu. Ciuman itu lembut pada awalnya, hampir ragu. Tapi begitu Abril tak menolak, Esti memperdalamnya. Lidahnya menyusup masuk, menari dengan lidah Abril yang masih kaku. Abril merasakan dunia berputar. Rasa bersalah masih ada, tapi semakin tenggelam di bawah gelombang kenikmatan yang membanjiri. Tangan Abril bergerak sendiri, merangkul pinggang Esti, menarik tubuh wanita itu lebih erat. Esti mendesah di dalam ciuman itu. Suara yang membuat bulu kuduk Abril berdiri. Mereka berguling pelan di lantai basah. Posisi berubah. Kini Esti di atas. Rambut panjangnya menjuntai seperti tirai hitam membingkai wajah Abril. Esti melepaskan ciuman, menatap ke bawah dengan mata penuh kemenangan. "Kau milikku sekarang," katanya pelan. "Setidaknya malam ini." Abril tak menjawab. Matanya tertutup. Napasnya tersengal. Konflik di dadanya masih bergolak. Kesetiaan pada Laras, rasa takut akan konsekuensi, rasa malu pada dirinya sendiri. Semuanya bertabrakan dengan api yang sudah terlanjur menyala di seluruh tubuhnya. Esti mulai membuka kancing kemeja Abril yang tersisa, memperlihatkan dada lebar yang naik turun cepat. Jari-jarinya menyusuri otot perut yang terlatih, turun ke sabuk, lalu ke resleting. Setiap gerakan disertai tatapan yang mengunci mata Abril, seolah menantangnya untuk berhenti. Dan Abril tak berhenti. Dia membiarkan Esti melanjutkan. Rasa bersalah masih ada, tapi semakin redup. Hasrat mengambil alih, seperti banjir yang menghanyutkan segala bendungan. Esti tersenyum puas saat melihat perlawanan Abril runtuh. Dia membungkuk lagi, mencium leher Abril, meninggalkan jejak panas di kulit yang basah. "Biarkan aku menunjukkan betapa aku membutuhkanmu," bisik Esti di telinga Abril. "Dan kau juga membutuhkanku." Abril menggigit bibir bawahnya keras hingga terasa perih. Dia tahu ini titik tanpa kembali. Tapi malam itu, di lantai kamar mandi yang dingin dan basah, dia memilih untuk jatuh. Godaan telah menang. Dan emosi yang menguras jiwa itu baru saja memasuki puncaknya. Kamar mandi marmer itu kini terasa seperti ruang tertutup yang terpisah dari dunia luar. Suara showerhead yang masih mengalir deras menjadi satu-satunya iringan. Ritme air yang konstan tapi tak lagi menenangkan, malah seperti denyut nadi yang semakin liar. Uap menyelimuti segalanya, membuat pandangan Abril kabur, membuat setiap sentuhan terasa lebih intens, lebih nyata, lebih menyesakan. Esti masih di atas tubuh Abril. Rambut panjangnya menjuntai seperti tirai basah yang membingkai wajah mereka berdua. Dia sudah berhasil membuka semua kancing kemeja Abril. Kain putih itu kini terbuka lebar, memperlihatkan dada lebar yang naik turun cepat, otot perut yang menegang karena campuran panik dan hasrat. Tangan Esti menyusuri garis itu dengan lambat, jari-jarinya menelusuri setiap lekuk, seolah menghafal bentuk tubuh pemuda di bawahnya. Abril menatap ke atas, matanya setengah terpejam.
Napasnya tersengal pendek-pendek. Di benaknya, gambar Laras muncul lagi. Wajahnya yang pucat karena mual pagi tadi, tangannya yang memegang perut kecil yang mulai membuncit, senyumnya yang lelah tapi penuh harap saat mengantarnya ke pintu apartemen. "Jangan lupa makan malam ya, sayang. Aku tunggu kamu pulang." Kata-kata itu seperti duri yang menusuk dada Abril setiap detik. Tapi Esti tak memberi ruang untuk penyesalan. Dia membungkuk, bibirnya menyentuh leher Abril, meninggalkan jejak ciuman panas yang basah. Gigi-giginya menggigit pelan kulit di sana, cukup untuk membuat Abril mendesis, cukup untuk membuat tubuhnya menegang lebih keras. "Kau gemetar," bisik Esti di telinga Abril. Suaranya serak penuh kemenangan. "Takut? Atau sudah tak tahan lagi?" Abril menggigit bibir bawahnya hingga terasa darah. "Bu, hentikan. Saya nggak bisa. Laras." "Jangan sebut nama dia di sini," potong Esti tajam. Matanya menyipit. Ada kilatan amarah singkat yang langsung disembunyikan di balik senyum manis. "Malam ini, hanya ada aku. Hanya ada kita. Dia nggak ada di sini. Dia nggak akan tahu." Dia menarik kepala Abril naik, memaksa mata mereka bertemu. "Lihat aku. Lihat betapa aku membutuhkanmu." Esti melepaskan lingerie hitamnya dengan satu gerakan bahu. Rendah basah itu jatuh ke lantai marmer dengan suara lembut yang hampir tak terdengar di tengah deru air. Tubuhnya terpapar sepenuhnya sekarang. Kulit putihnya berkilau karena air dan uap. Lekuk pinggangnya, payudara yang naik turun cepat, pinggul yang melengkung sempurna. Semuanya terlihat seperti patung hidup yang diciptakan untuk menggoda. Abril menutup mata rapat. Tapi Esti tak membiarkan. Tangannya meraih dagu Abril, memaksa wajah pemuda itu menghadap ke arahnya. "Buka matamu. Lihat aku. Rasakan aku." Abril membuka mata. Dan saat itu, pertahanan terakhirnya runtuh. Esti menurunkan tubuhnya perlahan. Pinggulnya bergesek dengan pinggul Abril yang sudah menegang keras di balik celana. Sensasi itu membuat Abril mendesah keras. Suara yang tak bisa lagi dia tahan. Esti tersenyum puas, lalu mulai membuka sabuk Abril dengan tangan gemetar karena gairah. Resleting diturunkan pelan. Suara logam itu terdengar seperti vonis akhir bagi kesetiaan Abril. "Ya, begitu," desah Esti saat tangannya menyentuh Abril langsung, tanpa penghalang lagi. Gerakannya lambat tapi pasti, menggoda, membuat Abril menggeliat di bawahnya. "Kau milikku sekarang." Abril meraih pinggang Esti. Jari-jarinya mencengkeram kulit lembut itu seolah mencari pegangan terakhir sebelum tenggelam. Ini salah sekali," gumamnya, tapi suaranya lemah, hampir tak terdengar. Esti tak menjawab dengan kata-kata. Dia membungkuk lagi, mencium Abril dengan ganas. Lidah mereka bertarung dalam ciuman yang penuh lapar. Tubuh Esti bergerak ritmis, menggesek, menggoda, sampai akhirnya dia mengangkat pinggul sedikit dan memandu Abril masuk ke dalam dirinya dengan satu gerakan lambat tapi dalam. Mereka berdua mendesah bersamaan. Suara itu bergema di kamar mandi kecil, bercampur dengan deru air yang tak henti. Esti mulai bergerak, naik turun pelan dulu, lalu semakin cepat, semakin liar. Abril meraih punggung Esti. Kuku-kukunya meninggalkan jejak merah samar di kulit putih itu. Setiap dorongan membuat mereka semakin dalam, semakin terhubung, semakin hilang dalam gelombang yang membanjiri. Di tengah gairah itu, air mata Abril jatuh pelan. Bukan karena sakit, tapi karena rasa bersalah yang masih bertahan di sudut jiwa. "Maafkan aku, Laras," bisiknya dalam hati, tapi bibirnya tak bisa mengucapkannya. Tubuhnya sudah menyerah sepenuhnya. Dia membalikan posisi mereka dengan gerakan cepat. Kini dia di atas, mengambil kendali. Esti tertawa kecil di antara desahan. Tangannya melingkar di leher Abril, menariknya lebih dalam. "Lebih keras," perintah Esti. Suaranya parau. "Buat aku lupa segalanya. Buat aku merasa hidup." Abril menurut. Gerakannya semakin kasar, semakin putus asa, seolah ingin menghukum dirinya sendiri sekaligus mencari pelepasan. Lantai marmer dingin di punggung Esti, tapi panas tubuh mereka membuat segalanya terasa terbakar.
Mereka bergumul seperti binatang liar, ciuman yang penuh gigitan, tangan yang mencakar, napas yang saling mengejar. Setiap detik terasa seperti mimpi buruk yang indah, indah karena kenikmatan, buruk karena kehancuran yang menyertainya. Esti mencapai puncak lebih dulu. Tubuhnya menegang, punggung melengkung, mulut terbuka lebar mengeluarkan jeritan yang tertahan. Abril merasakan getaran itu, merasakan Esti mengencang di sekitarnya, dan itu cukup untuk mendorongnya ke tepi. Dia menarik diri di detik terakhir, melepaskan di perut Esti dengan desahan panjang yang penuh penyesalan dan lega bercampur. Mereka terdiam beberapa saat, hanya napas tersengal yang terdengar. Air shower masih mengalir, mencuci jejak-jejak di lantai, tapi tak bisa mencuci rasa bersalah yang kini membanjiri dada Abril seperti air bah. Esti membuka mata, menatap Abril dengan tatapan penuh kepuasan. Tangannya menyentuh pipi Abril, menyeka air mata yang jatuh tanpa suara. "Kau luar biasa," bisiknya lembut. "Dan sekarang, kau benar-benar milikku." Abril tak menjawab. Dia hanya menatap langit-langit kamar mandi, melihat pantulan kabur dirinya di cermin yang berembun. Di dalam dadanya, badai emosi masih berputar, hasrat yang baru saja dipuaskan, rasa bersalah yang semakin dalam, ketakutan akan apa yang akan terjadi besok pagi, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang mirip penyerahan total. Esti menarik tubuh Abril ke pelukannya, membiarkan air shower membasahi mereka berdua. "Istirahat dulu," katanya pelan. "Malam masih panjang. Dan besok kita mulai lagi." Abril menutup mata. Dia tahu ini akhir dari segalanya yang dia kenal. Tapi di saat yang sama, dia tahu dia tak bisa mundur lagi. Klimaks tadi bukan hanya pelepasan fisik, itu adalah ledakan yang menghancurkan tembok terakhir di hatinya. Dan di balik puing-puing itu, Esti berdiri tegak, tersenyum, menunggu fajar yang akan membawa kebahagiaan aneh yang mereka ciptakan bersama. Cahaya pagi pertama menyusup pelan melalui celah-celah jendela kaca besar di ruang CEO. Tirai otomatis belum terbuka sepenuhnya, jadi sinar matahari hanya membentuk garis-garis tipis keemasan yang menyelinap ke lantai kamar mandi. Uap sudah lama hilang, shower head kini diam, hanya meneteskan sisa air terakhir yang jatuh ke genangan kecil di saluran pembuangan. Udara masih lembab, bercampur aroma sabun vanila, kopi dingin yang terlupakan di meja luar, dan sesuatu yang lebih intim, bau tubuh yang saling bercampur setelah malam panjang penuh badai. Abril terbangun lebih dulu. Tubuhnya terasa berat, seperti habis bertarung seharian. Dia terbaring telentang di lantai marmer yang kini terasa dingin menusuk punggung. Esti meringkuk di sampingnya. Kepala wanita itu bersandar di dada Abril. Rambut panjangnya tersebar seperti kipas hitam basah. Napas Esti teratur, lembut, hampir damai. Tangan kanannya melingkar longgar di pinggang Abril. Jari-jarinya masih mencengkeram kain celana yang sudah setengah terbuka. Abril menatap langit-langit. Matanya kosong. Pikirannya berputar lambat. Mencoba menyusun potongan-potongan malam tadi menjadi gambar yang utuh. Setiap ingatan datang seperti kilatan. Jeritan palsu, jatuh bersama, ciuman ganas, gerakan liar yang tak terkendali, desahan yang bercampur air mata. Dan di akhirnya, pelepasan yang membuat tubuhnya gemetar, tapi jiwa terasa hancur. Dia menggeser pandangan ke Esti. Wajah wanita itu tampak lebih muda di bawah cahaya pagi. Garis-garis lelah di sudut mata hilang sementara. Bibirnya sedikit membengkak karena ciuman berulang. Abril merasa sesak. Rasa bersalah kembali menyerbu seperti ombak yang tak pernah surut. Laras, nama itu muncul lagi, tajam seperti pisau. Apa yang harus dia katakan nanti? Bagaimana menjelaskan kenapa pulang subuh dengan bau parfum mahal yang bukan milik pacarnya? Bagaimana menghadapi mata Laras yang penuh kepercayaan? Abril mencoba bangkit pelan, tapi gerakan kecil itu membuat Esti menggeliat. Mata hijaunya terbuka perlahan, berkedip menyesuaikan cahaya. Saat melihat Abril, senyum tipis muncul di bibirnya. Bukan senyum kemenangan seperti malam tadi, melainkan senyum yang hangat, hampir rapuh. "Pagi," bisik Esti. Suaranya serak karena terlalu banyak mendesah semalam. Abril tak langsung menjawab. Dia hanya menatap Esti,
mencari kata-kata yang tepat untuk mengakhiri semuanya. Bu, malam tadi, kita... Esti meletakkan jari telunjuk di bibir Abril, menghentikan kalimat itu. Jangan bilang salah. Jangan bilang penyesalan. Aku tahu apa yang kau pikirkan sekarang. Laras, anak yang belum lahir. Hidup yang kau bangun dengan susah payah. Aku tahu semuanya. Abril menunduk. Saya nggak bisa bohong lagi. Saya harus pulang. Saya harus. Pulang kemana? Esti duduk perlahan, menarik handuk yang tergeletak untuk menutupi tubuhnya. Gerakannya anggun, tapi matanya penuh intensitas. Ke apartemen kecil di Tebet? Ke wanita yang mencintaimu karena kau orang baik? Karena kau setia? Karena kau janji masa depan? Atau ke kehidupan di mana kau selalu jadi office boy yang patuh, yang tak pernah naik kelas, yang hidup dari gaji bulanan untuk bayar cicilan dan biaya rumah sakit ayahmu? Kata-kata itu menusuk tepat. Abril mengepalkan tangan. Itu hidup saya. Itu pilihan saya. Esti menggeleng pelan. Itu bukan hidup. Itu bertahan. Aku tahu karena aku juga pernah begitu. Setelah Reza meninggal, aku bertahan. Aku jadi CEO yang sempurna di depan semua orang. Tapi setiap malam aku mati sedikit demi sedikit. Sampai kau datang. Kau yang membuatku ingat rasanya dicintai, disentuh, diinginkan. Abril menatap Esti lama. Ada sesuatu di mata wanita itu yang tak bisa dia abaikan. Kerapuhan yang selama ini disembunyikan di balik topeng kekuasaan. Kenapa saya, Bu? Kenapa bukan orang lain? Direktur, investor, siapa saja yang setara dengan Anda? Karena mereka melihatku sebagai CEO. Kau melihatku sebagai Esti. Wanita yang kesepian, wanita yang rapuh. Kau tak pernah memandangku dari atas atau dari bawah. Kau hanya memandangku. Dan itu yang aku butuhkan. Hening sejenak, hanya suara AC yang berdengung pelan di luar. Abril menghela napas panjang. Saya harus telepon Laras. Esti tak menghalangi. Dia hanya mengangguk pelan, lalu bangkit. Mengambil ponsel Abril yang tergeletak di lantai dekat celana. Dia menyerahkannya tanpa kata. Abril menatap layar hitam itu lama sebelum menyalakannya. Ada 7 missed call dari Laras. Pesan terakhir masuk jam 2.14 pagi. Sayang, kamu di mana? Aku khawatir. Pulang ya. Aku nggak bisa tidur tanpa kamu. Jari Abril gemetar saat menekan tombol panggil. Esti berbalik, memberi ruang. Berjalan ke pintu kamar mandi dan membukanya sedikit agar suara tak terlalu bergema. Laras mengangkat di dering ketiga. Suaranya lelah, tapi penuh harap. Abril? Akhirnya. Kamu di mana? Aku nunggu dari tadi. Abril menutup mata. Air mata jatuh pelan. Lar, maaf. Aku nggak bisa pulang lagi. Hening di ujung sana. Lalu suara Laras pecah. Apa maksudmu? Kamu lagi apa? Ada masalah di kantor? Bukan kantor. Suara Abril serak. Aku selingkuh. Malam ini. Dan aku nggak bisa bohong lagi. Aku nggak pantas buat kamu. Buat anak kita. Tangis Laras terdengar jelas sekarang. Pilu, menusuk. Siapa? Siapa perempuan itu? Abril tak menjawab langsung. Dia hanya berkata, maaf, aku akan tanggung jawab semua yang sudah kita rencanakan. Biaya dokter, biaya lahiran, apapun. Tapi aku nggak bisa lanjut. Laras menangis lebih keras. Kamu jahat, Abril. Kamu janji selamanya. Kamu bilang aku satu-satunya. Aku tahu, dan aku benci diri sendiri karena ini. Abril menangis juga sekarang. Suara yang tertahan sejak semalam akhirnya pecah. Tapi aku nggak bisa pura-pura lagi. Panggilan berakhir dengan Laras memutus sambungan. Abril menjatuhkan ponsel. Tubuhnya ambruk ke lantai lagi. Esti mendekat pelan, berlutut di depannya, memeluk dari belakang. Tak ada kata-kata godaan lagi. Hanya pelukan hangat yang diam. Aku di sini, bisik Esti. Aku nggak akan pergi.
Abril membiarkan dirinya bersandar. Rasa sakit masih ada, tapi di balik itu muncul sesuatu yang baru, kelegaan aneh, seperti beban berat yang akhirnya lepas. Dia tahu ini egois. Dia tahu ini destruktif. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia merasa dipilih bukan karena kewajiban, melainkan karena hasrat murni. Mereka duduk begitu lama, sampai matahari naik lebih tinggi. Esti akhirnya bangkit, menarik Abril berdiri. "Ayo mandi. Kita mulai hari ini dengan bersih." Mereka masuk ke shower bersama. Air hangat mengalir lagi, mencuci sisa malam tadi. Esti menyabuni punggung Abril dengan lembut. Gerakan yang penuh perhatian, bukan nafsu. Abril membiarkan dirinya dirawat untuk pertama kalinya. Setelah itu, mereka keluar dari kamar mandi. Esti mengenakan blus cadangan dari lemari pribadi. Abril memakai kemeja yang sudah kering. Mereka duduk di sofa panjang ruang CEO, menatap kota yang mulai sibuk di bawah. Beberapa bulan kemudian, rumor kantor berubah. Office Bow tampan itu tak lagi mendorong troli kopi. Dia muncul di rapat direksi sebagai konsultan khusus CEO, lalu sebagai co-founder divisi baru. Perusahaan berkembang pesat, saham naik, karyawan kagum pada pasangan misterius di puncak. Di malam-malam sepi, Esti dan Abril tidur berpelukan di penthouse mewah. Luka masa lalu masih ada, penyesalan pada Laras, rasa sakit pada anak yang tak pernah dia lihat lahir, tapi mereka saling menyembuhkan. Cinta mereka lahir dari jebakan, dari dosa, dari kehancuran. Tapi justru dari reruntuhan itu, kebahagiaan sejati tumbuh, kebahagiaan yang tak sempurna, tapi nyata. Fajar baru telah tiba. Dan kali ini, mereka menyambutnya bersama.